Oke ya, ini nanti kalau kalian mau buka rekamannya nanti saya bagikan juga. Oke, jadi pivot table ini adalah kita memiliki satu set data ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, ini merupakan satu set data tentang penjualan barang ya. Jadi misalnya nanti ketika kalian bekerja ya, baik itu di perusahaan manapun, biasanya kan mereka memakai aplikasi ya untuk mencatat penjualan barangnya. Nah, nanti seperti apapun bentuk aplikasinya ya, baik seperti Zahir yang sedang kalian pelajari sekarang, itu biasanya output terakhirnya ya, itu seperti ini tabelnya. Ya, jadi walaupun ketika kalian pakai Zahir kan itu cuma untuk penjurnalannya ya. Tapi ketika di akhir bulan nanti ketika kalian mau narik datanya, itu bentukannya akan seperti ini. Ya, ada bulannya, ya ini contoh aja ya, seharusnya ada tanggalnya juga. Ada tanggal, kemudian ada status. Ya, di sini statusnya maksudnya adalah barang yang terjual itu dari channel mana terjualnya, ya dari jalur mana terjualnya. Kemudian ada kode barang juga, ya kalau di keadaan sebenarnya seharusnya kode barang ini tidak cuma huruf ya, tapi ada angkanya juga. Ya, atau boleh nama barangnya juga. Ya, tapi kalau di sini karena contoh kasus aja, kita cuma memakai huruf aja ya. Kemudian ada harga, ini maksudnya adalah harga satuan ya. Kemudian ada unit, jumlah unit terjualnya, dan di sini ada jumlah harganya. Untuk jumlah harga ini, ada yang tahu dari mana datangnya? Ya, ini harga satuan, ini jumlah unit yang terjual. Untuk jumlah harga ini ada yang tahu dari mana dapatnya itu 46 juta? Dikali Pak ya, harga satuan dikali unit. Ya, itu harga satuan dikali unit ya. Jadi total yang dibayarkan atau total pemasukan kita ya, karena sudah menjual barang A misalnya. Ya, bisa dipahami ya struktur tabelnya. Nah, bagi yang punya laptop ya, tabel ini dipindahkan aja ke Excel. Ya. Saya juga belum buat kebetulan. Ya, kita coba paste aja bisa nggak ya? Nah, harusnya bisa ya. Kalian tadi langsung pilih tabelnya dengan cara mengklik yang di ujung kiri atas. Ya, klik yang di sininya nih. Ada tanda plus ya dengan tanda panah. Klik ini untuk menselect semuanya, kemudian Ctrl C, dan di Ctrl V ke Excel-nya. Sudah? Ada kendala?
Jadi pindahkan dulu ya ke Excel. Gimana, udah bisa? Yang menggunakan laptop? Yang udah siapa? Siapa? Ya, siapa tadi? Saya, Pak. Oke, yang lain gimana? Sudah, Pak. Oke, sudah berhasil ya. Nah, biasanya ya kalau dari Zahir pun, ketika kalian ingin mengekspor datanya dalam bentuk Excel, itu nanti bentukannya akan seperti ini ya. Bedanya adalah pasti akan lebih banyak barisnya. Ya, karena kan kalau perusahaan asli penjualannya dalam 1 bulan itu bisa sampai ratusan, bahkan ribuan ya kan. Tapi ini kita sebagai contoh aja, ya kita di sini punya 14 baris ya. Kita punya 14 baris penjualan. Oke, biar nggak bingung, kita tambahkan judul tabelnya dulu. Ya, ini misalnya data penjualan Januari sampai April ya. Oke. Nah, terkadang ya ini namanya tuh data raw ya. Data raw itu adalah data mentah. Jadi seperti inilah bentukannya yang diekspor dari aplikasi perusahaan kita misalnya kan. Nah, tapi biasanya kita mau mengubah ya format dari data ini sehingga bisa lebih menjadi terbaca ya, lebih mudah dibaca, kemudian lebih mudah diidentifikasi misalnya ya, karena kan di sini bentukannya itu benar-benar tabel ya. Ada kolom, ada baris. Nah, misalnya kita pengen fokus ke bulan Januari dan Februari aja. Nah, itu gimana caranya? Ya, disinilah kita bisa menggunakan fitur pivot ya, pivot table. Kita coba lihat dulu instruksinya. Ya, yang pertama coba kita kerjakan yang poin A dulu. Ya, kita diminta buat laporan penjualan masing-masing barang setiap bulan di sheet 2. Nanti bentukannya itu seperti ini. Ya, jadi kode barangnya di bagian sini ya, A, B, C, D. Kemudian bulannya itu menjadi kolom. Ya, di sini ada Januari, Februari, Maret, dan April. Sebenarnya kan mirip-mirip aja. Ya, di sini ada bulan, ada kode barang juga. Ya. Nah, pivot ini ya, dengan pivot kita bisa mengubah data yang bentukannya tadi seperti yang di atas, ya itu menjadi format seperti ini, tanpa harus mengetikkan ulang. Ya, kita bisa aja secara manual kita ketik ulang dengan format seperti ini, tapi kan lama ya. Kalau datanya banyak kan itu memakan waktu yang sangat banyak. Nah, itulah fungsi dari fitur pivot. Ya, jadi
kita diminta untuk membuat pivotnya itu di sheet 2 ya. Di sini saya berpindah ke sheet 2 dulu. Nah, cara mengaktifkan pivotnya itu adalah dengan memilih menu insert pertama. Ya, pilih di insert, kemudian di sini ada pivot. Di paling kiri ya, di bawah menu insert. Dan dipilih aja. Nanti di sini ada muncul menu pop-up Windows-nya. Ya, kita diminta untuk men-select tabel yang ingin kita pivot terlebih dahulu ya. Kita pilih dulu. Nah, kita pilih, ada di sini tanda panah merah kecil. Kita klik. Kemudian kita pilih datanya, data mentahnya. Kita pindah lagi ke sheet 1 ya, untuk memilih datanya. Memilihnya gimana? Kita blok aja nih. Nah, ya, kita blok aja data mentahnya dari sel A4 sampai sel F18. Saya kecepatan nggak? Ada yang masih ketinggalan? Saya ketinggalan, Pak. Dari mana ketinggalannya? Dari pivot. Oke. Pindah dulu ke sheet 2, sudah? Udah, Pak. Kemudian pilih dulu, diletakkan dulu ya selektor kita di sel A1. Sudah ya? Jangan di B1, jangan di C1, tapi di A1. Nah, kemudian pilih menu insert. Udah. Kemudian klik pivot table. Udah, Pak. Kemudian pilih yang tanda ini. Udah. Nah, baru pindah lagi ke sheet 1. Udah, Pak. Nah, kemudian kita pilih ya. Kita blok semua tabelnya. Udah. Ini batasannya sudah sama kan seperti yang di layar? Udah, Pak. Dari bulan sampai April, Pak. Ya, dan kolomnya itu sampai kolom F. Ya. Nah, kemudian klik lagi yang ada tanda panah warna merah ini. Udah, Pak. Oke. Nah, muncul lagi seperti ini kan? Langsung klik OK aja. Nanti akan tampilannya itu seperti ini. Udah? Udah. Oke, teman yang lain gimana? Halo, yang lain gimana nih? Masih ngikutin atau ada yang ketinggalan? Udah juga, Pak. Saskia gimana? Sudah sampai tahap ini? Udah, Pak. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya fitur pivotnya. Ya, kemudian coba kalian perhatikan di sebelah kanan. Ya, di sini ada judul-judul kolom. Ya. Nah, karena kita diminta untuk
membuat laporan ya, tetapi berdasarkan kode barang. Jadi kode barangnya ini ya kita masukkan ke bagian row labels. Ya, klik di kode barang kemudian di drag. Masukkan ke row labels. Klik dan diseret, masukkan ke bagian row labels. Setelah itu, coba kalian perhatikan di sebelah kiri, dia sudah muncul tampilannya itu A, B, C, D seperti ini. Ya, kemudian kalau kalian bisa lihat di soal latihannya, kita diminta untuk bulan-bulannya ini, ya Januari sampai April, itu berada di kolom labels. Ya, jadi bulan ini, ya kolom bulan kita seret ke kolom labels. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya, itu masih kosong nilainya atau angkanya. Ya, kita coba lihat lagi. Nah, di sini kita cuma diminta untuk memasukkan nilai unit barang yang terjual. Ya, jadi untuk unitnya ini kita seretkan ke values. Ya, sehingga dia akan terisi ke dalam tabel pivot dan tampilannya seperti ini. Coba kita cek kembali apakah sudah sama. Nah, ini sudah sama ya dengan yang di soalnya. Oke, sekarang cara membacanya ya, cara membaca tabel yang baru saja kita buat. Ada yang tahu gimana cara membacanya? Ya, saya kasih contoh untuk barang dengan kode A. Di bulan Januari dia terjual sebanyak 36, di Februari dia kosong, nggak ada keluar ya barang A. Kemudian di bulan Maret terjual sebanyak 21, dan di bulan April barang A terjual sebanyak 21 juga. Secara total, dari bulan Januari sampai April, barang A sudah terjual sebanyak 78. Nah, sebenarnya kita bisa juga ngitung seperti yang tadi itu di data mentahnya, tapi kan sulit ya. Kita harus tambah-tambahkan sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengubahnya menjadi format seperti ini dengan fitur pivot. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, biasanya di perusahaan penanggung jawab untuk setiap barang itu kan berbeda-beda misalnya ya. Misalnya ada sales, ya ada 4 orang sales, masing-masing bertanggung jawab untuk penjualan barang A, barang B, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ya penjualan barang siapa yang paling tinggi. Nah, di sini misalnya paling tinggi itu si B. Ya, kemudian ada barang D yang sangat rendah penjualannya. Nah, ini nanti bisa sebagai bahan evaluasi ya bagi sales D ini.
Kok bisa barangnya itu rendah? Seperti itu ya. Oke. Gimana, sudah bisa sampai ke tahap ini? Sudah, Pak. Oke, Amanda sudah. Tadi siapa lagi yang menggunakan laptop? Si Saskia gimana? Sudah juga, Pak. Oke, yang lain siapa lagi yang menggunakan laptop? Sudah juga, Anak cowok. Pak. Oke, Rizkyani sudah ya. Cewek semua nih, yang cowok mana? Cowok ada yang pakai laptop nggak? Zakil, M. Septrian, Muhammad Al-Haris. Laptopnya lagi dipakai, Pak. Oke, jadi ini pakai HP. Iya. Oke, nanti belajar sendiri ya. Cara menggunakan pivot. Nanti dicoba-coba aja. Karena nanti masuk ke soal final juga nih. Ya, tentang pivot. Oke ya, kalau kalian select ke sel lain, nanti dia tanda yang di sini tadi akan hilang. Tapi kalau kalian select lagi di sini, nanti fitur pivotnya akan muncul. Ya, kita bisa ubah-ubah. Oke, kemudian kita pindah ke sheet 3 ya. Kita coba lihat lagi. Soalnya kita diminta buat ngapain. Sekarang kita mengerjakan yang B. Ya, kita diminta untuk membuat laporan penjualan barang bulan Januari dan Februari di sheet 3. Nah, ini berarti untuk Januari dan Februari aja ya. Caranya sama. Kita select dulu di sel A1. Kemudian pilih menu insert dan pilih pivot table. Kalian pilih lagi data mentahnya itu di sheet 1. Oke. Nah, untuk kali ini kita diminta untuk membuat laporan penjualan barang tapi untuk bulan Januari dan Februari saja. Ya, jadi bulannya kita geser ke row labels. Ya, kemudian apa namanya? Kode barangnya coba kita masukkan ke kolom ya. Kemudian ada unit, kita masukkan ke values. Dan terakhir jumlah harga, kita masukkan ke values juga. Oke ya, karena yang diminta itu cuma Januari dan Februari, kita filter aja di sini, di row label sini. Dan kita hilangkan centang Maret dan April. Kemudian oke. Nah, tapi ini agak sulit kayaknya ya untuk melihatnya. Kita bisa ubah. Ya, kita bisa ubah kode barangnya ini, kita geser aja ke row column.
baca. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi yang ada di row labels-nya itu adalah bulan dan kode barang. Kemudian yang ada di values-nya itu adalah unit dan jumlah harga. Pak, saya langsung keluar nilainya, Pak. Bukan tulisan kode barang. Nilainya, Pak. coba dilihat. Yang ini ada values juga. Values-nya itu dimasukkan ke kolom labels. Bisa di-share screen aja, biar kita lihat sama-sama. Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Itu kayaknya bloknya belum benar deh. Oke, coba pivot ulang, insert, pivot. Pilih di sheet 1. Kemudian di blok dari bulan ya sampai bawah. Belum sampai bawah tuh. Nah, sampai 46 juta. Ya. Kemudian oke. Nah, untuk bulannya itu diseret ke rows. Oke, kemudian kode barang. Oke. Kemudian unit itu di ya, kemudian jumlah harga juga. Nah, jumlah harganya itu coba dihilangkan dulu centangnya. Diseret coba. Diseret ke bawah sum of unit ya. Oke. Coba kembali ke sheet 1 coba. Coba pilih ke G8 coba. Nah, itu dihilangkan aja komanya. Jangan pakai koma. Langsung pilih yang itu aja tuh. Coba ditutup dulu. Pakai ALT aja coba. ALT H kemudian K. Nah, coba diterapkan ke semuanya. Jangan semuanya, yang jumlah harga aja.
Oke, coba lihat lagi ke sheet 3-nya. Masih juga ya. Coba dihilangin aja komanya tuh, yang tadi di sheet 1. Diketik ulang tuh. Coba dibuka, diedit selnya. Nah, itu komanya dihilangin. Yang lain juga ya, data mentahnya pastikan udah benar. Jangan pakai koma, tapi diketik aja langsung semua angkanya. Itu juga sama, yang 92 juta, komanya dihilangkan. Udah? Yang harganya juga sama tuh. Untuk cepatnya, diklik aja semuanya di blok. Ya, kemudian dipilih Find and Select tuh, yang di kanan atas. Nah, ya. Kemudian pilih Replace. Nah, di kotak Find What-nya, ketikkan koma. Oke, kemudian Replace All. Pilih Replace All aja langsung. Itu ditutup aja. Pilih Replace All. Oke, kemudian ALTHK. Itu di close dulu. ALTHK. Oke, kemudian ke sheet 3. Ini kayaknya dia nggak update ya datanya. Coba diulang aja pivotnya. Mana, Pak? Ditambah sheet yang lain aja, di sheet 4 aja.
Nggak bisa nih, astaga. Di klik escape dulu, ESC. Oke. Insert. Pivot. Pilih data mentahnya yang di sheet 1. Oke. Nah, kemudian seperti yang tadi, bulannya diseret ke rows. Kemudian kode barang juga. Kemudian unit. Dan jumlah harga. Itu jumlah harganya kenapa ini ya? Cuma kecil ya angkanya. Coba balik lagi ke sheet 1-nya. Coba cek ke angka yang jumlah harga. Seharusnya itu udah benar ya. Oh ya, sorry. Harusnya ada values-nya. Coba balik lagi ke sheet 4. Sum. Nah, itu yang di jumlah harganya. Ubah menjadi bawah lagi. Bawah, terus. Nah, itu kan masih count. Diubah menjadi sum. Mana tuh, Pak? Value field setting-nya coba. Nah, itu diubah menjadi sum. Kenapa malah jadi 0 ya? Sum of jumlah harga. Coba di remove dulu fill-nya. Yang sum of jumlah harga itu. Nah, coba remove dulu. Kemudian dimasukin balik jumlah harganya. Diubah ke sum. Coba diklik di situ yang di C2 coba. Ya, Pak? Coba di select di sel C3. C3. Mm. Nah, di situ seharusnya 79.200.000. Yang lain gimana? Ada yang dapat 79 juta nggak? Atau 0 juga nih kasusnya? 79 juta, Pak. 79 kan ya? Bentar ya. Kalau yang di sheet 2 tadi berhasil. Ini siapa nih? Berhasil, Pak. Nih. Oke, berarti ada masalah di data mentahnya mungkin ya. Coba harga aja dimasukin. Nggak usah jumlah harga. Coba harganya yang dimasukin.
Kemudian sum, count-nya diubah menjadi sum. Nol juga ya. Coba balik ke sheet satunya. Saya masih penasaran nih kenapa bisa 0. Itu jenis datanya sudah accounting. Oke, seharusnya sudah benar ya. Coba di ini aja nanti apa namanya? Di copy paste ulang aja dari Word-nya untuk data mentahnya. Nah, itu yang harga diubah dulu ke counting. Ini Pak. Di remove dulu komanya. Replace. Nah, coba biarin gitu aja ya, nggak usah kita ubah ke accounting. Yang jumlah harga juga di remove komanya. Oke, kemudian pivot di sheet baru aja. Kode barang ya, unit, dan jumlah harga. Nah, itu baru bisa dia. Sum of unitnya ditarik aja, jadi di atas jumlah harga. Atau jumlah harganya yang ditarik ke bawah, bisa juga. Oke, udah bisa ya. Nah, itu di accounting aja, biar enak dibacanya. Bukan di situnya, di tabelnya. Itu di blok semua. Kemudian ALTHK. Oke, ini ada yang mau bantu cara baca tabelnya gimana? Coba langsung aja Amanda, gimana nih cara baca tabelnya? Pada Januari di tabel A memiliki 36 unit, total harga 79.200.000. Oke, bukan tabel A ya, itu kode barang A. Oh ya. Kode barang A. Barang A di bulan Januari terjual sebanyak 36. unit. Total pemasukannya 79.200.000. Kemudian di bulan Maret itu barang C terjual berapa? 12 unit. Oke. Kalau di bulan April total unit yang terjual total unitnya termasuk A, B, C, D. 69. Ya, 69 ya. Kemudian total pemasukan
dari bulan Januari sampai April berapa? Rp1.031.490.000. Oke, cakep. Yang lain gimana? Udah sama ya, seperti ini ya. Grand totalnya itu 1.031.490.000. Oke, Amanda bisa stop share-nya. Kita lanjutin satu lagi. Di soalnya itu kita diminta untuk membuat laporan penjualan masing-masing barang bulan Januari dan Februari dalam unit dan rupiah. Nanti jadinya seperti ini. Ya, dibuat terus masing-masing. Buka di sheet baru. Kita ulangi lagi ya pivotnya. Nah, tadi yang diminta seperti ini ya, kode barang ke bawah dan bulannya itu ke kanan. Kemudian ada unit dan harga penjualan. Kode barangnya kita coba di row labels, kemudian bulan di kolom. Ya, baru unitnya itu di values, jumlah harganya juga di values. Kemudian kolom labels yang di sini kita filter karena yang diminta cuma Januari dan Februari ya. Jadi untuk Maret kita hilangkan centangnya, April juga kita hilangkan centangnya. Oke ya, ini grand totalnya 613 juta. Di sini juga, udah sama ya. Udah bisa semuanya? Udah ada yang sampai sini? Nah, kemudian yang terakhir itu kita diminta untuk membuat pivot chart. Chart ini
diagram. Oke, gimana? Sudah selesai yang ini? Sudah, Pak. Oke, ya terakhir kita buat chartnya ya. Caranya sama, tapi di pivot table-nya ini kalian jangan langsung klik yang atas, tapi klik dulu panah bawahnya ini. Kemudian nanti jangan pilih pivot table, tapi kita pilih pivot chart. Ya, kemudian kita pilih data mentahnya sama dari tabel yang awal. Ya, caranya sama, kita masukin juga. Bedanya adalah nanti chartnya akan muncul. Ya, jadi di sini bulan, kemudian kode barang, dan langsung aja ke jumlah harga. Oke, seperti ini ya. Sebenarnya sama aja, tapi dia ada chartnya, ada diagramnya. Gimana Pak tadi pivot chart itu? Oke, coba sambil di share screen aja. Nah, itu di pivot chart. Nggak ada ya? Bentar ya, ini saya Excel-nya Excel lama memang. Ada Pak, pivot chart-nya di sebelah maps. Di mana tuh? Di bagian atas itu juga Pak, di sebelah 3D map. Nah itu. Oh ya, nah itu pilih aja pivot chart. Itu Excel berapa tuh yang kayak gitu? Saya Excel 2010 soalnya. Kode barang dulu. Nah, baru langsung jumlah harga. Oke. Kemudian di ALTH kan. Oke ya. Jadi yang paling kalau manajer atau bos kita nanti mereka kan suka, mereka males mungkin yang lihat angka. Jadi mereka ingin disajikan dalam bentuk diagram supaya lebih membantu pemahamannya ya terhadap kondisi penjualan dari bulan Januari sampai April. Kalau dari gambar, kira-kira barang mana yang paling laris dari diagram? C Pak ya, Februari. Ya, yang paling konsisten juga C ya.
Atau secara total. Secara total, apa namanya, barang mana yang paling banyak terjual dari Januari sampai April? C. Itu bisa dilihat tadi di apa namanya, di tabel sebelumnya. Ini Pak. Sorry, coba balik ke tadi yang ada chartnya. Nah, itu coba jumlah harganya kita ganti dengan unit coba. Itu di-remove dulu jumlah harga. Kemudian ganti dengan unit. Oke ya, coba misalnya kita pindahkan kode barangnya ke kolom. Dari yang bawah, ya. Kita pindahkan ke kolom. Coba digeser chartnya. Ke bawah aja. Nah, itu juga boleh. Nah, dari sini baru kita tahu ya, barang yang paling banyak terjual dari bulan Januari sampai April adalah C dan B. yang paling banyak B ya, 96. Kemudian disusul dengan barang C, 84, dan barang A, 78. Dan yang paling rendah itu barang D ya, 48. Nah, tapi kalian nggak boleh cuma melihat ini. Ini kan cuma jumlah unitnya ya. Siapa tahu marginnya itu barang D paling tinggi. Jadi barang D itu walaupun sedikit tapi menghasilkan penjualan secara rupiah dia paling banyak. Siapa tahu gitu kan. Nah, coba kita ganti unitnya dengan jumlah harga. Sum of unit diganti dengan jumlah harga. Nah, di sini barang mana yang paling banyak menghasilkan secara rupiah ya? C, Pak. Ya, barang C ya. Walaupun secara jumlah unit, tadi barang C itu nomor 2, tapi kalau secara rupiah, barang C yang paling banyak menghasilkan. Nah, tadi yang paling kecil unitnya adalah barang D kan, tapi secara rupiahnya sebenarnya dia lumayan banyak juga. Ya, barang A yang paling kecil kalau secara total penjualannya. Jadi kesimpulannya, kalian bisa otak-atik aja pivot table ini ya sesuai dengan kebutuhan. Tergantung kalian mau lihat apa, secara unit kah atau secara rupiah.